Parenting. Buat apa sih ilmu parenting? Terus harus belajar dari kapan memangnya? Secara Islami, parenting yang baik itu kayak gimana sih? Apa aja ya yang perlu dipersiapkan? Setiap orang tua pasti punya gaya tersendiri buat mengasuh atau mendidik anak-anaknya. Ada yang tegas, protektif, fokus banget pada prestasi. Ada yang lemah lembut juga, sering memberi nasihat. Ada yang disiplin, memanjakan. Ada juga yang gak peduli atau galak. Dan masih banyak lagi sih pastinya. Tapi pernah terpikirkan gak sih bahwa parenting atau pengasuhan akan sangat berdampak banget pada perkembangan anak selanjutnya? Jadi buat kamu nih yang belum menikah tetapi sudah memasuki usia remaja akhir, sudah bisa mulai belajar ilmu parenting. Because there is a lot to learn about parenting, one of which is Islamic parenting concept. Karena dalam Islam menuntut ilmu adalah suatu kewajiban. Seperti hadis riwayat Muslim nomor 2699, siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Islamic parenting concept, hal yang perlu pertama diperhatikan oleh orang tua dan calon orang tua adalah bahwa anak itu merupakan peniru yang sangat handal terhadap orang tuanya. Bahkan ketika mereka di dalam kandungan pada usia 4 bulan, ketika Allah memberikan ruh kepadanya, mereka telah bisa mendengar apa yang orang tuanya bicarakan, apa yang orang tuanya perdengarkan terhadap mereka ketika di dalam kandungan. Terkadang orang tua tanpa sadar memberikan contoh yang negatif. Misalnya saja ketika anak yang seharusnya bermain dengan ibunya, tetapi malah bermain dengan handphone karena orang tuanya mencontohkan bermain handphone. Lalu langkah yang baik seperti apa ya ketika memang anak sudah terlanjur kecanduan handphone? Orang tua bisa memberikan contoh atau mengajak secara pelan-pelan untuk melakukan kegiatan yang lebih positif. Misalnya saja membaca buku bersama tentang sejarah Islam. Hal kedua yang perlu diperhatikan oleh orang tua dan calon orang tua adalah dalam memberikan nasihat terhadap anak. Terkadang orang tua terlalu kaku memberikan nasihat terhadap anak, padahal seharusnya hal yang difokuskan adalah bagaimana anak muda menerima dan mengaplikasikannya secara langsung di kehidupan sehari-harinya. Misalnya saja dengan cerita yang menyenangkan, dengan bermain, atau dengan peristiwa-peristiwa yang mungkin bisa disisipkan suatu nasihat seperti kisah Rasul atau kisah nabi-nabi yang ada di dalam Islam. Orang tua juga perlu memperhatikan situasi dan kondisi anak ketika memberikan nasihat. Bahkan akan lebih baik ketika orang tua mau memberikan suatu alasan yang jelas terhadap anak ketika memberikan nasihat. Mengapa ini tidak boleh, mengapa ini boleh, dan lain sebagainya. Bukan hanya itu saja, orang tua juga bisa memberikan nasihat ketika anak mengalami suatu peristiwa yang dilanggarnya. Misalnya saja terjatuh karena berlari. Di situ orang tua bisa menasihatinya pelan-pelan. Selanjutnya yaitu dalam pengasuhan orang tua dibutuhkan suatu perhatian dan pengawasan. Perhatian atau pengawasan ini misalnya saja ketika anak mendapatkan prestasi yang baik atau nilai yang bagus, orang tua secara spontan memberikan suatu hadiah kepada anaknya, bisa berupa makanan yang dia sukai atau hal lainnya. Hal ini sebagai bentuk perhatian orang tua terhadap anaknya, di mana anak akan merasa bahwa aku diperhatikan ya oleh orang tuaku. Kemudian dalam hal pengawasan, misalnya saja memberikan suatu punishment atau hukuman terhadap anak yang mana mereka melakukan suatu pelanggaran. Orang tua juga bisa memberikan perhatian dan pengawasan terhadap anak yang memang saat itu menggunakan gadget seperti laptop ataupun handphone. Selanjutnya yaitu dalam pengasuhan, orang tua perlu membiasakan atau memperhatikan suatu kebiasaan yang diberikan. Mengapa demikian? Karena kebiasaan ini akan berpengaruh terhadap kepribadiannya nanti. Misalnya saja orang tua membiasakan anak untuk sikat gigi di waktu pagi dan malam. Hal ini akan berpengaruh pada anak di mana mereka akan disiplin perihal sikat gigi.
Kemudian yang terakhir adalah bagaimana orang tua perlu memperhatikan perihal moral anak, di mana hal ini sangat penting ketika anak sudah mulai berinteraksi dengan lingkungannya, seperti dengan teman, sahabat, guru, ataupun tetangganya. Lalu, hal apa sih yang perlu dipersiapkan untuk menyempurnakan hal tadi? Yang pertama adalah jangan selalu menyalahkan lingkungan luar, karena yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kita mempersiapkan lingkungan yang nyaman dan kondusif untuk pengasuhan anak. Yang kedua adalah selalu memperbaiki niat setiap harinya, yaitu lillahi ta'ala. Dan yang terakhir adalah selalu memperbaiki berbicara kita sesuai dengan ajaran Islam.